Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara semua, saksi-saksi Kristus yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kami senantiasa doakan kiranya saudara semua sehat-sehat selalu dan baik-baik saja di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Terima kasih saudara telah membantu pelayanan kami di dalam pekerjaan Tuhan. Dan kami sangat menghargai bila mendapat tanggapan yang baik dari saudara semua. Dan juga mensubscribe channel ini, juga tekan tombol lonceng dan tombol jempolnya. Matius 24 ayat 14 dikatakan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, kita harus ingat bahwa agama tidak menyelamatkan hidup kita, tetapi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Mari kita deklarasikan bagi hidup kita, keluarga kita, kota kita, dan bangsa kita, bahwa kita semua di dalam Tuhan Yesus. Kita menerima jaminan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat semua orang yang membela dan menolong hidup kita. Kita telah ditentukan oleh Bapa untuk datang kepada Tuhan Yesus, dan kita menerima roh Tuhan yang dicurahkan atas hidup kita. Maka kita semua menerima karunia untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 35 sampai 40. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin, amin." Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus kepada kita semua. Hanya orang-orang yang dipilih Tuhan yang menjadi percaya. Seperti halnya kisah Saulus, di mana roh Tuhan datang memenuhi Saulus. Pada saat roh Tuhan menjamah Saulus, Saulus diubahkan Tuhan dan menjadi orang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai 16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Saulus telah dipilih oleh Tuhan. Saulus termasuk orang-orang pilihan Tuhan, di mana dia yang dulu tidak menyukai, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan menganiaya orang-orang yang pengikut Yesus pada saat itu. Tetapi roh Tuhan menjamah Saulus, mengubahkan Saulus menjadi orang yang percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bahkan dijadikan Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa lain. Jadi sangat jelas saudara bahwa Saulus dapat percaya kepada Tuhan Yesus karena dia termasuk dalam orang pilihan Tuhan. Tuhan sendiri yang menyatakannya kepada Saulus. Tuhan sanggup mengubah orang yang membenci Tuhan Yesus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatinya. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 29 dan 30 dan 33. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka.
siapakah yang akan menghukum mereka? Amin, amin. Wow, saudara, Tuhan tidak menghendaki kita menghakimi orang yang berbeda imannya dengan kita. Sebab hanya orang-orang pilihan Tuhanlah yang ditentukan untuk menjadi orang percaya. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13, dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Perintah Tuhan yang pertama, kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, lakukanlah itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan iman kita masing-masing, tanpa membanding-bandingkan, dan jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 9, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Dan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pesan Tuhan yang kedua, kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu agar kita menghasilkan buah dan terus-menerus menghasilkan buah. Di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin, amin. Saudara, buah yang tetap yang dihasilkan oleh Roh diantaranya adalah senantiasa kita mendoakan keluarga kita, kota kita, dan bangsa kita, dan bahkan bangsa-bangsa sampai ke ujung-ujung bumi, agar kita membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Di dalam Mazmur 2 ayat 8, firman Tuhan katakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Amin, amin. Kita dapat menghasilkan buah yang tetap, yaitu dengan tekun mendoakan, agar roh Tuhan tercurah atas semua orang, dan semua orang menjadi orang percaya. Seperti yang terdapat di dalam Yoel 2 ayat 28, kita mendeklarasikan ayat ini, yaitu kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Amin. Tugas kita adalah terus mendoakan agar roh Tuhan tercurah atas semua orang, maka seluruh bumi akan datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Kemudian di 1 Korintus 12 ayat 3 bagian B, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi saudara, bila kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu tandanya kita memiliki Roh Kudus. Dan semua orang yang menjadi percaya, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Haleluya. Bersyukurlah dan berbahagialah kita yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang percaya yang telah ditentukan oleh Tuhan dari semula. Kita yang dipanggil Tuhan Yesus, kita juga yang dibenarkan oleh Tuhan dan dimuliakan Tuhan. Dan tidak ada orang yang dapat menggugat orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan yang membenarkan kita, maka seorang pun tidak ada yang dapat menghukum kita. Sebab tidak ada satu kuasa pun yang dapat melawan kuasa Tuhan Yesus. Amin, amin. Jadi saudara, kita tidak boleh merendahkan orang lain yang berbeda imannya, sekalipun sesama Kristen. Pertumbuhan iman kita berbeda-beda, tetapi tugas kita adalah mendoakan semua orang, agar roh Tuhan tercurah memenuhi semua orang, maka semua orang datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Inilah doa deklarasi kita bagi semua yang menyaksikan video ini adalah termasuk orang-orang pilihan Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Tuhan Yesus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kita semua.
Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji syukur dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih saudara telah menyaksikan kesaksian ini. Saudara dapat men-share dan membagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman yang lain. Kiranya dapat menjadi berkat bagi semua orang dan dapat membangun iman kita kepada Tuhan semakin dewasa dan disempurnakan menjadi satu tubuh Kristus yang kudus, tidak bercacat dan tidak bercela sampai Tuhan mengangkat kita semua menyongsong Tuhan di angkasa. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Shalom.